Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon angkat tangan Bapak Ibu jika bisa mendengar suara saya. Alhamdulillah jelas ya. Bu Rahma Irin tolong di mute. Ini tabrakan suara kita. Rahma IRYNT. Nah, baik saya yang mute kalau Ibu tidak mute. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan, kesehatan beserta nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita akan terus diberikan rezeki yang berkah dan berkelanjutan. Amin. Bapak Ibu sekalian, salam dari Bapak Kepala Dinas. Tadi malam kami koordinasi dengan beliau melalui WhatsApp untuk izin melaksanakan kegiatan ini, juga dari Bapak Kepala Bidang Pak Inzen, agar apa yang kita lakukan ini segera ditindaklanjuti dan pada akhirnya nanti jika memang saatnya pencairan sudah tiba, tidak kita tunggu-tungguan atau keterlambatan data. Itu yang diharapkan. SK Gubernur tentang biaya kreatif inovatif ini sebenarnya sudah lama selesai, bahkan tanggalnya adalah per tanggal 3 Januari 2022. Namun kami baru terima dari Biro Hukum kemarin siang. Fisiknya kami baru terima, sehingga meskipun kami sudah tahu SK itu dari awal Januari, karena SK itu masih berproses pengecekan di Inspektorat, pengecekan di BPKAD terkait ketersediaan dana, beserta penelaahan untuk memastikan bahwa semuanya sudah siap, sehingga baru selesai secara fisiknya dan soft copy-nya kemarin. Dan langsung kami share. Jadi kami tidak menunggu lama, ketika kami sudah terima SK-nya, dan itu sudah sah, maka kami langsung share di grup Telegram dan grup WA Info BTK. Setelah menerima SK, tentu tahapan berikutnya adalah Kepala Dinas membuat surat edaran, dan ini juga sudah kami tindak lanjuti sebenarnya surat edaran per tanggal 6 Januari 2022 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Erika. Di dalam surat edaran ini terkait dengan mekanisme, juga terkait dengan pendataan-pendataan, deadline, dan sebagainya. Selain itu nanti juga ada yang namanya alur proses yang sudah kami buatkan dalam bentuk gambar, nanti akan dibacakan oleh Saudari Ani. Mungkin tidak berlama-lama, kita langsung saja payung hukum kita, yaitu SK Gubernur. Bapak Ibu bisa cari di dalam grup Telegram, sudah kami pin message, namanya adalah SK Gubernur Kreatif dan Inovatif. Nah, tentunya setelah kami share, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membacanya. Dan di sini saya bacakan sekilas saja terkait dengan SK Gubernurnya. Saya coba share screen Bapak Ibu supaya kita sama-sama, meskipun Bapak Ibu sudah menerima, siapa tahu belum sempat dibaca secara menyeluruh. Oke, kita coba share screen. Ini adalah SK Gubernurnya. Baik, kelihatan ya, ini SK Gubernurnya. Kita lihat, nomor SK-nya adalah nomor 10 KPTS Distrik 2022 tentang biaya pembelajaran kreatif dan inovatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari draft sebelumnya, ada satu kata yang hilang di sini, yaitu kata penunjang. Di akhir 2021, beberapa kali rapat kami merumuskan namanya yaitu penunjang pembelajaran kreatif inovatif. Karena kami berpikir menurut penafsiran kami yang namanya penunjang pembelajaran itu adalah apa saja kegiatan yang menyebabkan pembelajaran kreatif dan inovatif itu terjadi. Jadi bukan hanya pada pokok pembelajarannya saja. Tapi ternyata kata-kata penunjang itu memiliki multitafsir. Ada penafsiran yang berbeda, yaitu terkait dengan regulasi lain Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah yang tidak membolehkan guru atau pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN untuk diberikan tunjangan. Nah, penunjang itu dianggap tunjangan. Padahal pemahaman kami, penafsiran kami, penunjang itu ya juga berupa honor. Nah, oke, agar tidak multitafsir dan tidak membingungkan pada pemeriksaan, akhirnya berdasarkan saran dari Biro Hukum dan
setelah dikoordinasikan mungkin ke inspektorat atau yang lain, maka kata-kata penunjang itu kita hapuskan. Judulnya seperti ini. Biaya pembelajaran kreatif dan inovatif bagi PTK non-ASN di SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Untuk sekolah swasta, mohon maaf, belum ada di dalam SK ini. Sekolah swasta tetap dibantu, jadi Bapak Gubernur tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta, namun payung hukumnya berbeda. Payung hukum untuk sekolah swasta kita sedang perjuangkan melalui peraturan gubernur tentang pendanaan sekolah berkeadilan. Itu pengganti PSG. Nanti kita ramu sebagaimana supaya sekolah-sekolah swasta dapat lebih meningkatkan mutu dan kualitasnya. Tentunya mudah-mudahan kalau sekolah swasta itu menjadi favorit, seharusnya bisa mandiri. Namun untuk yang belum bisa mandiri, tentu juga warga Sumsel yang sekolah di situ, baik peserta didiknya maupun gurunya, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah antara provinsi dan kabupaten kota. Tentu pemerintah pusat juga terlibat di sini. Kita fokusnya di SK ini dulu, jadi mohon maaf yang swasta untuk sementara belum diakomodir di SK ini, namun kita banyak payung hukum yang lain yang bisa kita perjuangkan, salah satunya yaitu Pergub pendanaan sekolah berkeadilan. Untuk bagian menimbang saya lewatkan saja, mengingat menimbang ini peraturan-peraturan yang telah kita telaah. Yang paling menarik yaitu peraturan tentang guru yang Bapak Ibu harus baca di poin 8 ini, yaitu peraturan nomor 17 nomor 7 PP nomor 74 2008 tentang guru yang diubah PP 19 2017. Saya sangat ingat kami sering berdebat dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan terkait dengan poin 7 ini, yaitu ketika terjadi kekosongan guru, maksudnya guru ASN tidak ada, di pasal 59 kalau tidak salah ayat 3, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti. Nah, yang definisi guru pengganti ini tidak disebutkan apakah itu ASN atau non-ASN. Dan kami meminta surat penguatan dari Ditjen GTK, alhamdulillah dikirim oleh Sekretariat Ditjen GTK bahwa memang dipersilahkan jika memang dibutuhkan guru pengganti itu boleh ada dan memang sesuai dengan PP. Meskipun kalau kita lihat Permenpan, saya tadi pagi baca koran, 2023 itu tenaga honorer harus hilang karena pemerintah sudah menggantinya melalui P3K. Tentu ini merupakan tahapan, tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan. Mudah-mudahan banyak dari penerima biaya nanti yang lulus P3K, atau pemerintah menyiapkan alternatif solusi lain. Nah, Bapak Ibu, kita fokus kepada memutuskan. Di sini, setiap PTK kami pecah menjadi 4 bagian. Kalau biaya daring tahun lalu itu menjadi 3 bagian, sekarang menjadi 4 bagian, yaitu untuk guru atau pendidik di SMA negeri dan SMK negeri, itu ekivalennya 225.000 per bulan, atau dibayarnya per 3 bulan sebesar 675.000 per 3 bulan. Kalau tahun lalu itu Bapak Ibu guru mendapatkan 400.000 per bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember, setengah tahun dapatnya. Sehingga kalau disetahunkan, maka Bapak Ibu dapatnya 200.000 per bulan di tahun 2021. Maka ini ada kenaikan 25.000. Mohon dimaklumi kesanggupan pemerintah sementara naiknya hanya 25.000, mudah-mudahan tahun depan naik lagi dan mudah-mudahan tetap ada. Kemudian yang SLB ini dari 200.000 naiknya menjadi 500.000 per bulan. Karena di beberapa kali rapat pembahasan, memang SLB ini dari segi resiko pekerjaan, dari segi tanggung jawab, dan dari segi kesulitan, bukan berarti yang lainnya tidak sulit, mohon maaf. Ada yang cerita guru SLB itu sampai digigit luka, ada yang cerita sampai dia harus dipukul dan segala macam. Ya karena kita tidak bisa menyalahkan, namanya anak-anak luar biasa. Dan itu butuh penanganan secara khusus. Dan mereka pun menerima honor yang masih jauh dari UMP, standar hidup layak, sehingga pengorbanan mereka, guru SLB, kita hargai lebih dibandingkan guru SMA dan SMK. Mudah-mudahan ke depannya
guru SMA dan SMK juga akan bertambah signifikan sama seperti guru SLB. Kemudian tendik ini tadinya ada perdebatan apakah akan dimasukkan atau tidak. Namun karena tendik juga mengelola laporan dan bisa juga membuat inovasi, maka dibayarkan sesuai dengan tahun lalu juga naik 25.000. Kenapa berbeda antara tendik dengan guru? Karena kita melihat tugas tupoksi seorang guru itu tatap mukanya 12 jam. Beban kerja yang kami analisa itu cukup berat, sedangkan tendik bisa lebih dari satu orang dan bisa di manage pekerjaan itu dengan tersistematis sehingga lebih ringan. Namun ada juga kondisi di satu tempat, satu sekolah bahwa tendik itu kerjaannya kadang-kadang lebih berat dari guru apabila SDM-nya memang terbatas, apalagi yang memahami. Dan mohon dimaklumi apabila hasil analisa dan kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai kondisi di lapangan, karena kami mungkin tidak sanggup mengakomodir 460 lebih kebutuhan yang berbeda-beda. Ya pasti akan ada pro dan kontra. Mohon dimaklumi, niat baik Bapak Gubernur adalah untuk membantu secara bertahap sambil meningkatkan mutu. Nanti kita bisa perbaiki skemanya di tahun-tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Operator sekolah naik 25.000 juga dibandingkan tahun lalu. Dan kenapa operator sekolah lebih banyak dari tendik? Karena memang data-data, baik itu Dapodik maupun data-data Google Form, data-data dari dinas, data segala apapun, sering diminta tanpa mengenal waktu. Kadang diminta sore hari, besok harus dikumpul, kadang harus begadang, dan banyak mengolah-ngolah data-data Bapak Ibu guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Dan kita fokusnya di sini non-ASN, tentunya info GTK juga dari Bapak Ibu guru merupakan dikelola oleh operator, meskipun yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Jadi data Dapodik itu yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, bukan operator. Apabila ada data Dapodik yang salah, maka yang disalahkan adalah kepala sekolahnya. Kenapa tidak mengingatkan operator, kenapa tidak melakukan review, kenapa tidak mengecek, menyuruh guru-gurunya ngecek info GTK dan segala sesuatunya. Sehingga info GTK itu harus valid. Ini sesuai dengan Permendikbud tentang Dapodik. Itu yang poin pertama dari SK Gubernur. Poin kedua, kriteria ini mirip dengan biaya daring. Terdaftar di Dapodik, yaitu per 31 Desember, harus di Dapodik negeri. Jadi kalau Bapak Ibu ada di swasta, mohon maaf belum. Jadi ini yang induknya adalah di sekolah negeri, SMA, SMK, SLB, jenjangnya negeri. Yang kedua, SK-nya cukup minimal dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Sambil terus kita perjuangkan SK Kadis, kami akan ngadep Pak Kadis lagi untuk mengeprintkan contoh-contoh SK Kadis dari daerah lain, mudah-mudahan bisa menjadi rujukan untuk kita membuat SK Kadis, proses NUPTK atau yang lain. Poin ketiga, tidak mendapatkan TPG. TPG ini karena ada guru honor yang mendapat TPG, entah itu dia PPG-nya pada saat di swasta atau dari syarat-syarat. Kalau di daerah lain itu kalau honor di negeri ada SK Gub-nya, dia bisa dapat PPG, dapat tunjangan sertifikasi 1,5 juta dan kedepannya invasi. Kita mudah-mudahan akan ke arah situ juga. Mohon doa Bapak Ibu supaya kami tetap fokus untuk memikirkan mekanisme dan mengikuti daerah-daerah lain yang lebih maju. Baik dari pusat maupun dari daerah tidak boleh ada tunjangan profesi guru. Jadi tidak boleh double counting lah bahasanya. Meskipun ini bukan tunjangan, cuman kita fokusnya adalah untuk memperkecil gap kesenjangan antara guru ASN non ASN dan antara guru non ASN yang sudah mendapatkan beberapa tunjangan. Kemudian poin keempat, bagi guru minimal 12 jam di sekolah negerinya atau di induknya Dapodiknya. Jadi kalau dia nambah di sekolah swasta tidak dihitung, nambah di jenjang yang berbeda SMP, SD juga tidak dihitung. Karena kita ingin kontribusi terhadap Satmikal, Satuan Administrasi Pangkal atau induk di Dapodik itu betul-betul full. Nah, nanti akan ada semacam konflik nih, mohon maaf, konflik perebutan jam dengan guru P3K yang baru masuk mungkin, atau dengan guru serti yang sudah dikunci 24 jam meskipun ada tugas tambahan, dan guru
TPJP yang gajinya 1,8 minimal 16 jam. Silahkan kebijaksanaan kepala sekolah untuk mengaturnya, dan tentunya kalau tidak bisa melalui biaya kreatif ini, kita sebagai kepala sekolah mohon untuk mencari alternatif pendanaan-pendanaan yang lain untuk memperkecil kesenjangan yang ada di sekolah, baik dari CSR, mungkin sumbangan yang dengan memilih peserta didik menengah ke atas, dan seterusnya lah. Mudah-mudahan sudah kita lihat beberapa contoh kepala sekolah, baik itu di daerah, kemarin kami ke Prabu Muli, sampai ratusan juta bisa dapat tunjangan, bantuan sumbangan. Cerita Bu Eva tuh pertama dapat 500 juta, kemudian nambah 200 juta, dan itu semuanya akuntabel, transparan, dan masyarakat percaya. Lanjut, guru BK atau TIK maka diikivalenkan. Di sini berarti tidak dihitung jam, tapi sudah dianggap 24 jam sesuai dengan peraturan menteri. Kalau guru BK itu minimal 150 anak atau minimal 3 kelas kalau tidak salah. Guru SLB pun seperti itu, karena dia sudah wali kelas dianggap 24 jam. Kemudian pembelajaran kreatif, nah ini yang baru nih, harus melakukan pembelajaran kreatif minimal 1 kali. Apa itu pembelajaran kreatif? Sudah kita jelaskan pada rapat sebelumnya tanggal 7 Januari, yaitu pembelajaran yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih menarik, fleksibel, dengan memanfaatkan alat peraga, IT, teknologi, atau dengan mekanisme mungkin outdoor atau di tempat lain, atau dengan memacu inisiatif dan kreatif siswa untuk berpikir hots, untuk berpikir lebih inovatif dan kreatif. Nah, itu silahkan dipelajari surat edaran kepala dinas tentang mekanisme pembelajaran kreatif, dan Permenpan. Di situ juga ada PIKI, publikasi ilmiah dan karya inovatif, bagian dari pembelajaran kreatif. Dan ini ada inovasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, seperti apa inovasinya nanti akan dijelaskan oleh Bu Erika, dibacakan surat edaran format-format laporannya. Nah, inovasi ini kami mengacu ke Balitbangda, karena kita sudah 2 tahun mengikuti Inovatif Government Award, maka ada proposal inovasi, ada indikator inovasi, kami masukkan di situ, dan tujuannya adalah untuk mendukung Inovatif Government Award dan merealisasikan launching Bapak Gubernur di tahun 2020, yaitu One Teacher, One Innovation. Nah, nanti ke depannya mungkin yang guru ASN juga akan kita bikin skemanya seperti ini. Kita buktikan dulu di guru honorer dengan gaji minimal, tapi hasil maksimal. Kemudian yang terakhir, bagi tenaga administrasi dan operator, maka dia minta surat tugas atau sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Jadi ada batas kewajaran untuk tas maupun administrasi. Kalau operator hanya 1 ya, operator hanya terdaftar di Dapodik. Oke, ini poin ketiga. Mekanisme. Kita pendataan per 6 bulan, ini kami akan mendata selama 1 minggu terakhir ini. Artinya data-data yang kami minta itu, karena kriterianya mirip dengan biaya daring, tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah hanya menguatkan PTK non-ASN-nya mau nggak berinovasi, mau nggak melakukan pembelajaran kreatif. Kalau bersedia, silahkan diajukan. Kalau tidak bersedia, jangan diusulkan. Karena kita akan meminta laporan bulanan terkait pembelajaran kreatif, dan meminta laporan tahunan minimal 1 tahun sekali untuk inovasi yang dihasilkan. Nah, setelah diverifikasi, maka kami membuat SK. Jadi SK ini langsung berlaku 6 bulan, tidak seperti biaya daring kemarin. Karena setiap ada perubahan kita memperbarui SK. Ini langsung per 6 bulan. Kemudian PTK-nya akan dibayarkan transfer ke rekening. Jadi mohon dipastikan rekeningnya tidak mati. Rekeningnya masih ada saldo, meskipun beberapa puluh ribu. Dan kami juga sambil mencari pola, entah dalam bentuk MOU atau kebijakan Bapak Gubernur, mudah-mudahan untuk rekening-rekening khusus yang tanpa biaya admin atau tanpa ini, kami bisa mendapatkan jalan keluarnya. Untuk sementara ini belum, jadi kedepannya kami ingin seperti BSU. BSU itu tidak boleh ada biaya admin kalau tidak salah, bantuan subsidi upah yang guru itu ya. Nah, ini poin D-nya, apabila periode berjalan, maka ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak sesuai kriteria,
maka selama periode pembayaran masih merupakan hak yang bersangkutan. Misalnya di Januari Maret nih, ada guru yang sudah keterima P3K tapi belum mendapatkan SK, sehingga statusnya secara inkrah atau secara legal, secara hukum dia belum P3K karena belum memegang SK. Ya, mungkin SK-nya dibagikan di Februari atau di Maret. Bagaimana statusnya? Berarti dia kan non ASN, silahkan diusulkan. Nanti ketika Februari dia mendapatkan SK, berarti sudah tidak sesuai kriteria. Maka kalau sudah tidak sesuai kriteria, Januari sampai Maretnya yang sudah kita usulkan untuk dibayarkan itu tetap akan dibayarkan 3 bulan. Nah itu persepsi yang kami bangun bersama Biro Hukum. Memang sempat multitafsir juga di poin D ini. Mudah-mudahan nanti pemeriksa, baik auditor, BPK maupun aparat penegak hukum akan memiliki persepsi yang sama. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kelima, wajib mendatangani perjanjian kinerja dan laporan bulanan. Oke. Dengan kepala satuan pendidikan. Nah, ini sudah kita buatkan formatnya. Ini kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dapat membatalkan usulan apabila tidak melaksanakan perjanjian kinerja dan laporan bulanan. Jadi nanti ada poin evaluasi dari kepala sekolah, kalau tidak berkinerja atau tidak mau berkegiatan maka tidak boleh diusulkan. Karena ini sifatnya adalah honor, bukan tunjangan, bukan insentif. Meskipun banyak yang di luar mengemasnya dalam bentuk insentif guru, dalam bentuk biaya kreatif, silahkan. Namun secara hukum, secara payung hukum di sini yang diatur adalah ini bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan yang Bapak Ibu berkegiatan dibayar seperti itu. Jadi take and give-nya balance. Kemudian yang keempat, segala biaya melalui APBD. Oke, mudah-mudahan sudah masuk, kita naik 5 miliar. 2020 kita anggarkan 20 miliar, 2020 dianggarkan 20 miliar untuk dipakai di 2021. Kemudian 2021 dianggarkan 25 miliar dan kita pakai di 2022. Tadinya kami minta 40 miliar biar didobelkan. Namun karena pandemi Covid ini belum pergi, jadi masih ada kemungkinan refocusing dan harus menyiapkan dana-dana khusus untuk kasus Omicron atau yang lain. Mudah-mudahan sih tidak separah corona sebelumnya, namun tetap harus ada antisipasi. Itu salah satunya yang kami terima, kenapa kok masih belum bisa 2 kali lipat. Namun harapan Pak Gubernur di Hari Guru kemarin 2021, apapun bentuknya, itu tunjangan, insentif, ataupun honor yang diberikan kepada PTK non-ASN ini masih sangat kecil. Dan Pak Gubernur masih belum berpuas diri terhadap nominal ini. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan beliau sehat, beliau tetap bersemangat untuk mensejahterakan guru, dan pada saatnya nanti akan memberikan keputusan terbaik untuk meningkatkan biaya-biaya ini menjadi lebih sesuai dengan harapan kita semua. Nah ini SK Gubernurnya sudah diteken dan sudah berlaku per 3 Januari 2022. Mungkin itu yang terkait dengan SK Gubernur yang bisa kami sampaikan. Saya stop sharing. Lanjut oleh Ani, silakan di-share tentang alur biaya daring. Nanti terakhir kita akan bacakan, bukan biaya daring ya, bawa biaya daring. Putus-putus tentang Pak, biaya kreatif ya. Pak, putus-putus suara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Jadi kedengaran yuk, tapi gilirannya Ani baca alur dulu yuk. Pak, Halo? suara Bapak putus-putus Pak. Oh ya, ini sekarang gilirannya Ani membacakan alur proses. Putus-putus Pak suaranya Pak, kayaknya sinyal di kantor Pak. Oke. Halo, bisa dengar suaranya?
Masih putus-putus, Pak. Dari tadi putus-putus ya? Oke, kalau gitu kita bacakan surat usul biaya kreatif. Silahkan Bu Erika tolong dibacakan, saya share screen. Nanti Ani terakhir kalau gitu. Silahkan yuk, dibacakan yuk. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus nggak kedengaran. Ku telepon aja ya. Yes, saya dulu aja ya Pak ya? Ya. Suara Pak Anang di sini terdengar jelas kok. Oh jelas ya. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu ya? Suara Bu Erika jelas. Oh ya. Pak Anang jelas, Ayo. Bu Erika Bapak jelas. putus-putus tadi. Bu Erika silakan dibacakan ini surat edarannya. Telepon Bu Erika coba suruh baca. Bu Erika silakan dibacakan surat edarannya. Ya, saya akan share screen dulu. Ini sudah di saya share screen-nya. Jangan share screen lagi. Oke, Pak. Jangan share screen lagi ya. Lanjut ya Pak ya? Halo, di cancel dulu yuk share screen-nya yuk. Telepon Bu Erika coba, biar aku ngomong lewat telepon. Kaget malam, kalau kaget malam berarti kaget malam aku kira seorang tahu. Matiin speakernya. Halo. Yoni. Yuk, jangan pakai share screen yang di Ayu. Oh. Bisa ada sih kok. Nah, yang punya identitas itu sampai mana? Taruh dikit. Siapa lagi? Rusak dulu ya. Baru dikit Kak, aku mana sakit. Ibu Lena Suryani, mute kan Bu mic-nya. Yuk dibacakan yang share screen dari aku. Ya Pak. Lanjut Pak Anang. Silahkan dibaca, yuk Erika. Bisa baca enggak? Oh, singgung di sana, ini bermasalah ya. Jadi saya nggak tampil Pak, share screen-nya Pak. Buka yang di info PTK Sumsel. Tampil enggak? Bapak Ibu tampil enggak di tempat Bapak Ibu share screen-nya? Siap tampil Pak. Tampil ya, baiklah. Bapak Ibu tampil nggak Pak? Apa? Tampil Bu Angkat Erika. tangan Pak kalau tampil share screen-nya. Kami tampil. Tampil Erika, yang lainnya. Baik, kalau Bu Erika nggak bisa membacakan karena tidak tampil, biar Ani yang bacakan. Ayo nih, bacakan nih. Mohon maaf Pak Anang memang agak sedikit naik di sini. Ya, ya. Surat tentang pendataan calon penerima biaya pembelajaran kreatif dan inovatif PTK non-ASN, SMA Negeri, SMK Negeri, dan SMB Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Buka di sininya. Di sini. Poin pertama, menindaklanjuti keputusan Gubernur Nomor 10 KPTS Distrik 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pemberian biaya pembelajaran kreatif dan inovatif bagi pendidik dan tenaga kependidikan
aparatur sipil negara, sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri Provinsi Sumatera Selatan. Maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, mekanisme pendataan dan verifikasi usul data biaya pembelajaran PTK non-ASN dilakukan secara online per 6 bulan atau per 1 periode, yaitu di bulan Januari 2022 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan pada bulan Juli 2022 untuk pembayaran bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Poin kedua, setelah laporan kegiatan dari PTK non-ASN, penerima biaya pembelajaran kreatif dan inovatif lengkap, maka pembayaran akan transfer ke rekening masing-masing PTK per triwulan, yaitu pada bulan April 2022, periode Januari sampai dengan Maret 2022. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 untuk periode April dan Juni 2022. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 untuk periode Juli sampai dengan September 2022. Dan pada bulan Desember 2022 untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022. Selanjutnya kriteria PTK non-ASN calon penerima biaya sebagaimana dimaksudkan pada poin ke-1 meliputi terdaftar di Dapkodik pada Satuan Administrasi Pangkal Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri per 31 Desember 2021. Ini berdasarkan dengan surat keputusan gubernur yang ada. Selanjutnya B, memiliki surat keputusan penunjukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dari Kepala Satuan Pendidikan. C, tidak mendapat tunjangan profesi guru bukan ASN dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. D, pendidik atau guru minimal mengajar 12 jam per minggu pada satuan administrasi pangkal sesuai data pokok pendidikan. E, bagi pendidik atau guru bimbingan konseling atau teknologi informasi dan komunikasi dan guru di sekolah luar biasa negeri, jumlah jam mengajarnya dapat diekuivalenkan. F, pendidik atau guru melaksanakan pembelajaran kreatif dan inovatif minimal 1 kali dalam setiap bulan dan menghasilkan inovasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. G, bagi tenaga kependidikan, administrasi, dan operator sekolah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola pelaporan pembelajaran kreatif dan inovatif, dibuktikan dengan surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan. Selanjutnya, setiap calon penerima yang sudah ditetapkan menjadi penerima biaya penunjang agar melengkapi dokumentasi persyaratan dan membuat laporan kegiatan terdiri dari, ini ada data yang dilakukan per periode, berarti tiap 6 bulan sekali. Yang pertama yaitu surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah di atas materai dan daftar usul penerima biaya pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang kedua, perjanjian kinerja dengan kepala satuan pendidikan. Yang ketiga, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang per PTK ditandatangani di atas materai. Keempat, info GTK PTK non-ASN pada Satuan Administrasi Pangkal Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sesuai sekolah yang mengusulkan. Kelima, surat tugas tenaga kependidikan untuk administrasi dan operator sekolah untuk mengelola pelaporan pembelajaran kreatif dan inovatif. Poin B, ini laporan bulanan per pembelajaran kreatif per PTK non-ASN. Ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Yang C, laporan inovasi dibuat minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ini dibuat hanya 1 kali dalam setahun. Minimal, kalau mau 2 boleh. Selanjutnya, dokumentasi persyaratan dan laporan kegiatan pada poin keempat,
di atas agar disampaikan secara online dalam format PDF pada Google Drive masing-masing PTK non-ASN, dan operator sekolah agar membuat Google Form untuk mendata share link setiap PTK non-ASN. Jadi di sini operator sekolah membuat Google Form seperti biaya daring kemarin. Nanti PTK non-ASN-nya mengisi Google Form tersebut berupa link-link dari Google Drive laporan PDF PTK non-ASN. Dan nanti Google Drive yang dibuat oleh operator sekolah berupa jawabannya, poin jawabannya, bukan link Google Form-nya, tapi link berupa Excel-nya dikirim ke dinas. Selanjutnya, poin ke-6, setiap bulan operator sekolah agar mengirimkan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kreatif dan inovatif secara online paling lambat pada tanggal 10 tiap bulan berikutnya. Di bulan berikutnya, misalnya untuk laporan bulan Juli, berarti deadline pengumpulannya ke dinas itu tanggal 10 bulan Februari. Januari. Selanjutnya, poin ke-7, operator FKKS agar merekap file Excel daftar usul per sekolah di wilayah masing-masing sesuai jenjangnya untuk disampaikan secara online, paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022 nanti. Poin 8, link untuk format Excel dan pengiriman data serta pengecekan hasil verifikasi dapat dilihat secara online pada portal bidang PTK di sid/bidang PTK atau gg.gg/bidang-ptk atau di ptkasumsel.wordpress.com. Selain itu, bisa juga melihat grup Telegram di t.me/info-ptk-sumsel. Poin ke-9, kepala sekolah agar selalu memantau hasil verifikasi yang dilakukan secara online oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bu Erika, ini nomornya ada di sini, atau saya, ini nomor HP-nya juga ada di sini. Selanjutnya, di sini ada lampiran berupa format perjanjian kinerja. Ini ada perjanjian kinerjanya dibuat per PT. Seperti biaya daring Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Ibu Wiwi mau bertanya? Apa Pak Woto? Untuk ini Bu, ada yang baru lulus dari Kemenak gimana Bu? Diajukan enggak? PPG Pak. Udah lulus. PPG itu biarpun dia Kemenak, biarpun dari Kemdikbud dia sama Pak, dibayar per Januari. Karena SK itu tidak mungkin 3 bulan. SKTP sertifikasi tidak ada yang 3 bulan, semuanya 6 bulan, 6 bulan. Biarpun dia validnya nanti bulan Maret, April, Mei gitu, tetap dibayarin Januari. Jadi kita untuk PPG tidak boleh diusulkan, biarpun dia honor, apalagi PNS ya, honor yang induk di kita. Kecuali P3K itu, P3K boleh diusulkan karena itu tadi SK-nya belum tahu pasti, TMT-nya belum tahu pasti. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Di unmute aja. Untuk satpam dan cleaning service, silakan lihat di video sebelumnya Bapak Ibu, ada penjelasan dari sana. Kalau tidak memungkinkan, jangan diusulkan. Karena ini temanya pembelajaran inovatif dan kreatif. Kreatif inovatif. Iya, kreatif dan inovatif. Izin Bu. Ya. Silakan Pak. Langsung aja Pak Alex. Kalau yang lagi sedang PPG gimana Bu? Yang lagi belajar. Belajar. Yang baru. Boleh kayaknya Bu belum ini kan belum keluar. Enggak, dia ini sekarang itu dari mana Pak dia PPG?
Kan udah selesai semua. Mandiri kan? Siapa yang Halo, bertanya Pak tadi? Pak Alek, Alek. Pak Alek. Saya Alek, sekarang dia masih dari mana? Kemdikbud atau apa? Mandiri. Mandiri Bu. atau nggak lulus kemarin ya? Ayo Bu mandiri. Hah? Nggak Ayo lulus Pak kemarin. mandiri Bu. Kayak mana sih Pak? Pak Alek mana Pak Alek? Ikut mandiri dia Bu. Oh, Mandiri. Kalau ikut mandiri dia kan masih kuliah, jadi masih bisa diusulkan sebelum Oh, masih bisa ya. sebelum dia apa? Sertifikat pendidikan. Ya terbit NRG-nya. Oh iya. Ya. Kalau dia udah terbit NRG-nya nggak bisa lagi. Bisa lagi. Iya. Ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Untuk guru agama non muslim itu gimana ya? Ada di Permendikbud. Ya. Apa, Bu? Ini ada guru non agama Islam. Dia kan misalnya satu sekolah itu dia 2 atau 3 siswa paling itu hitungannya kayak mana di dapur di 24 Ya, jam. ini kalau di Dapodik itu yang diakui cuma salah satu agama dari 5 agama itu yang mayoritas. Jikapun di sekolah itu ada 5 agama, pasti yang diakui cuma agama mayoritas. Kalau Bapak Ibu menginputkan semua jamnya di mapel agama itu, pasti Dapodiknya invalid. Nah, jadi kita iya, nggak bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu. Goyang-goyang. Bu, izin tanya Bu. Iya, Pak Yayan. Tanya Bu, saya mau nanya Bu. Oh, istrinya Pak ya? Ya, aku mau nanya, yang di laporan inovasi itu kan ada 21 indikator ya, itu semuanya wajib terpenuhi atau enggak ya? Tidak wajib kayaknya Bu. Oh. Boleh satu lepas, boleh satu aja. Kalau misalkan ada contoh laporan yang sudah jadi gitu Bu, untuk referensi ada nggak Bu? Cari di Google Bu. Oh, cari di Google. Iya, iya. Terima kasih Bu. Ya, kalau saya udah cari, ada contohnya pembelajaran inovasi. Iya, banyak itu Pak. Video pembelajaran kreatif dan inovasi. Banyak Pak. Itu aja. Iya, iya. Kita coba cari aja Bu di Google ya Pak Arti ya Bu ya. Iya, iya. Oke, makasih Bu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya Bu Erika. Ya Pak Sukendi silakan. Ya ini kan sudah di chat tadi. Jadi saya nanya langsung, bagaimana jika yang digunakan guru itu metodenya sama, tapi yang berbeda itu kan hanya kelas dan mata pelajarannya. Untuk kreatifnya tadi, pembelajaran kreatif. Maksudnya gimana tuh Pak? Misalnya tekniknya dia menggunakan metode yang sama. Tapi kan karena guru itu beda mapel dan beda yang kelas dia gunakan, apakah tidak menjadi masalah? Teknik yang digunakan sama. Misalnya pakai teknik stick, apa nggak masalah? Nggak masalah Bu? Mapel B-nya beda kan, tingkatannya beda. Hanya tekniknya saja yang beda, yang sama. Iya. Boleh Bu? Terima kasih Bu. Orangnya, sampelnya pula beda kan? Beda ya. Iya. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Yang nggak boleh itu kalau sampelnya sama, tekniknya sama. Itu nggak boleh, karena dia terindikasi plagiat.
Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan melalui chat boleh, melalui langsung juga boleh. Bu, rekening Bank Sumsel apa bebas? Masih Bank Sumsel ya nih ya? Wajib Bank Sumsel ya nih? Iya, Sumsel. Ah, Bapak Ibu, rekening Bank Sumselnya tolong dicek dari sekarang. Jangan ditinggalin 50.000. Bank Sumselnya harap diaktifkan. Kalau tidak, itu tadi menghambat yang lain. Tolong kerjasamanya. Guru nggak bisa D3, harus S1. Udah berulang kali itu dia. Iya. Untuk guru, saya ulangi Bapak Ibu, untuk guru itu wajib S1, ada Permendikbudnya. Kalau kita mau masukkan D3 untuk guru itu tidak bisa karena kita menyalahin aturan. Kalau tas boleh. Ada lagi? Habis ya? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, jurusan mapel yang tidak linier, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting terdaftar di Dapodik Indo 12 jam, mau campur aduk, nggak apa-apa. iya. Nah, saya lulusan PPG tapi jam saya kurang sehingga data tidak valid, tidak bisa. Ya, karena Ibu statusnya sudah guru sertifikasi. Nah, ingat Bapak Ibu ya, guru yang sertifikasi itu biarpun dia kurang jam, masalahnya dia kurang jam dan lain sebagainya, jangan diusulkan. Karena dia terdata sebagai guru sertifikasi. Ketika data guru sertifikasi diminta oleh BPK kemarin, udah ada itu data guru-gurunya. Jadi jangan sampai double data. Kayak Tamsil itu. Untuk guru BK yang mempunyai nilai jam 21 jam, namun di Dapodik 0. Untuk guru BK itu bukan jam Bapak Ibu, dia lihat rombel siswanya berapa. Nah itu kan di rombelnya itu nanti tertera siswa yang diasuh berapa, itu yang dipatokannya. Petugas perpustakaan, ngapain dia? Kalau dia membantu kayak tas, boleh. Tapi kalau tidak ada yang menyangkut inovasi dan pembelajaran oleh TK, nggak bisa. Ya, setiap laporan inovasi 1 tahun 1 kali. Untuk yang pertanyaan berulang, nanti lihat di chat. Video itu, Bu. Iya, video yang kemarin ada jawabannya, video hari ini ada. Ya. Untuk UPS jenjang pendidikannya harus S1, tidak juga. Kalau UPS-nya guru harus wajib S1, kalau dia kelas tidak wajib S1. Nah, silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya silakan dijawab yang di chat Telegram. Sepertinya pertanyaan berulang. Iya, mereka tidak males membaca ke atas ya. Banyak yang diulang. Bukan daftar ini sekolah Indo. Nah, Ibu Eli ini saya guru makro, tapi hanya 11 jam, tapi saya operator sekolah. Kalau Ibu merasa terdaftar di SDM Kemdikbud sebagai operator sekolah, Ibu usulkan sebagai operator sekolah aja. Dan di Dapodik, Ibu operatornya. Nah, operator baru.
TPG di sekolah induk, namun berstatus non di sekolah lain. Ya nggak bisa, Bu. Artinya guru tersebut sudah sakti biarpun di sekolah manapun. Dan di sekolah ibu pun dia bukan induk. Ini pengusulan ini Bapak Ibu operator dan kepala sekolah, ini honor yang induk di sekolah Bapak Ibu aja. Bukan statusnya honor murni. Cek dulu apakah dia induk di sekolah Bapak Ibu atau bukan, baru diusulkan. Bukan honor murni saja. Ada poinnya, harus induk di sekolah tersebut. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Ini saya sudah lulus S1 tapi belum verbal ijazah. Ini nggak ada hubungannya dengan verbal ijazah. Guru bukan itu. Enggak, kalau tentang verbal ijazah, pembelajaran kreatif dan inovatif ini Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan verbal ijazah. Asal Bapak Ibu bisa buka info GTK-nya, valid datanya, silakan ajukan. Dan ada inovasi pembelajarannya, kreatif pembelajarannya, silakan diajukan. Tas D1 bisa diajukan tidak? Silakan cek Permendikbudnya Bapak Ibu. Ada di sana. Ini sama kayak kemarin ya Bu ya, syaratnya enggak, ada tambahan-tambahan. Gurunya harus membuat pembelajaran kreatif dan inovatif. Dan kelas tidak semua bisa diusulkan, yang membantu saja. Kalau seperti video anak kemarin, yang sosialisasi kemarin, satpam dan cleaning service itu kalau tidak memungkinkan jangan diajukan. Laporan tas itu bukan video-video yang tas buat. Maksudnya video dari pembelajaran kreatif inovatif yang dilakukan oleh PTK tersebut. Bukan yang tas lakukan videonya gitu loh Bapak Ibu. Jadi tas itu sebagai pendamping dari guru siapa gitu. Bukan kerjanya masing-masing. Apakah TNI operator membuat laporan inovasi 1 tahun sekali? Ya, dia membantu. Ya, tergantung dari PTK-nya. PTK-nya kalau dia buat banyak laporan dia. Minimal 1. Ya, minimal 1 dalam 1 tahun. Apakah usulan pertama ini langsung melampirkan SPDJM SPK? Iya ya nih ya. Karena untuk pengusulan ini 3 bulan ya, ya nih ya. Satu periode setahun 2 kali Bu usulannya, di awal Januari sama di bulan Juli. Periode Januari, Juni, dan Juli, Desember. 2 kali ada. Jadi Bapak Ibu langsung melampirkan SPDJM, SPK dan lain sebagainya untuk pengusulan 3 bulan ini. Ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Sudah dijawab saya. Jadi Bapak Ibu ya kayaknya masih di chat itu per 3 bulan atau per 6 bulan. Terserah Bapak Ibu ya kita ya. Apa mau 6 bulan, apa mau
sekali, biar uangnya banyak, sudah 1 tahun sekali, gitu ya. Jadi ya, makanya Bapak Ibu dapat kemarin banyak karena kita sudah lewat makanya uang yang dari 6 bulan yang awal kita gabung ke 6 bulan berikutnya, makanya lebih besar. Kalau sekarang kan kita 3 bulan. Tapi seperti kata Pak Anang sih, buat aja petisinya di chat di grup info PTK ini biar kita tahu apakah mau dibayar per 3 bulan atau setahun sekali atau 6 bulan ya. Saya ingatkan kembali yang sertifikasi, yang guru sertifikasi biarpun dia tidak mendapatkan jam tapi dia sudah lulus PPG tidak boleh diajukan. Untuk tamsil pun begitu. Jika dia guru sertifikasi dan tidak mendapat jam, kurang jam, dia tidak dapat tamsil. Ada lagi Bapak Ibu? Laporan TAS itu bisa berupa video, bisa berupa laporan, bisa berupa dokumen, bisa berupa izin Bu Erika. ya. Bu. Ya, Iya Bu, ini Bu nambahin lagi Bu. Kira-kira kalau kemarin laporan daring itu kan paling lambat tanggal 10. Nah kita yang untuk laporan kreatif itu per bulannya itu berapa? Tanggal berapa Bu kira-kira dibatasi? Tanggal 10 juga Bu ya? Ya berarti Bu maksud saya gini Bu, jadi terhitung mulai Januari ini kita di paling lambat 10 Bu ya? 10 Februari. Ya Pak, bulan tanggal 10 bulannya bulan kan bulan yang itu ya. Kayak Januari ini artinya Bapak melaporkan bulan Februari ya. Iya, iya. Oke, makasih Bu. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah udah jelas? Izin bertanya Bu Erika. Ya Pak, pamit. Dari SMA 1 Lawang Wetan ini Bu. Oh silakan Pak. Untuk laporan itu sendiri, kalau kemarin itu didaringkan kita di koordinator oleh operator MKKS. Ya. Tentang kekurangan-kekurangan kejelasan tentang hal-hal yang dibutuhkan, laporan bentuknya segala itu. Untuk yang sekarang ini bagaimana Bu? Apa masih MKKS atau kita langsung ke Ibu Erika? Terima kasih Bu. Untuk rekapannya masih Pak. Nanti di-share di grup MKKS itu share Excel ya. Sudah di-share kayaknya yang Excel rekapan pengusuran nama nanti di-share. Tidak boleh mengubah yang warna-warna yang NPSN ya Pak. Yang langsung ada, kemudian hanya bisa menambahkan yang di Kopas saja. Nanti ada formatnya Pak. Excelnya sama nanti seperti berarti ke operator MKKS Bu ya? Untuk Excelnya? Ya. Iya, kayak ya, benar Pak. Benar. Oke, terima kasih. Ya. Ibu Titi mau bertanya enggak? Tidak Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Habis kayaknya. Iya. Kita tutup apa? Tutup ya nih ya.
Bu Rikla, kita tutup ya. Ya, tutup ya. Ya, Rika, Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, berkesempatan ke grup kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Silahkan Bapak Ibu share melalui Telegram bisa, melalui WA bisa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon live ya.